Oke, anak ibu, kelas 7, selamat berjumpa ya anakku ya, dengan Ibu Aginting. Ya, Ibu Aginting, di mana nanti mengajar bidang studi IPA. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita berjumpa dengan materi tata krama. Ya, tata krama anakku ya. Ini dalam PLS kita jumpa dengan materi tata krama. Kemudian nanti kalau sudah tatap muka, Ibu membawakan bidang studi IPA ya nak ya. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran kita terlebih dahulu berdoa dulu ya nakku ya. Oke, kita mulai berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, gimana kabarmu nakku? Sehat kan nak? Nah, ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Walaupun ini dalam masa pandemi, harapan ibu kalian semua dalam sehat walafiat. Harus bisa menjaga kesehatan ya nakku ya. Terutama dalam masa COVID-19 ini. Harus kalian bisa menjaga kesehatan. Ya. Nah, jadi pertemuan kita yaitu dimulai dari mengenai tata krama. Jadi selamat datang ya anakku semua di SMP RK Deli Murni Deli Tua. Di mana visi untuk pertemuan kita ini yaitu terwujudnya sekolah yang agamis, kemudian kreatif, inovatif, dan berbudaya tinggi. Inilah visi daripada pertemuan kita. Nah, kemudian tujuan daripada pertemuan kita ini yaitu setelah selesai mengikuti kegiatan di mana siswa diharapkan dapat menerapkan pertama, tata krama berbicara, yang kedua, tata krama pergaulan, yang ketiga adalah tata krama penampilan yang baik. Ya. Nah, kemudian coba kamu perhatikan ada di situ beberapa buah gambar ibu sajikan, di mana ada beberapa orang yang sedang melakukan tata krama dan mana yang bagus bisa kamu lihat dan juga mana nanti yang tidak bagus ya nakku ya. Itu ada gambar-gambarnya ibu buat. Nah, kemudian kita lihat nakku ya, mulai dari judulnya dulu, tata krama. Di mana tata krama ini berasal dari dua kata nakku ya, yaitu tata dan krama. Tata artinya adat atau aturan ataupun kaidah. Sementara kalau dia krama artinya sopan santun, kelakuan ataupun perbuatan. Nah, jadi tata krama adalah aturan ataupun kaidah sopan santun. Ibu ulangi sekali lagi nakku ya. Tata krama adalah aturan kaidah sopan santun. Nah, jadi tata krama atau sopan santun ataupun etiket atau etika yaitu aturan-aturan yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam pergaulan manusia. Di mana tujuan sopan santun adalah untuk saling menghargai, menghormati, dan melayani sehingga pergaulan menjadi menyenangkan. Nah, itulah tujuan daripada tata krama. Kemudian kita lihat etika dalam berbicara. Kalau kita berbicara seperlunya saja ya anakku ya. Kalau kita mau berbicara seperlunya saja. Tidak perlu bertele-tele. Atau tidak memonopoli pembicaraan. Kemudian jangan mengatakan kata-kata yang dapat menyinggung pembicaraan orang lain. Nah, jadi kalau kita mau berbicara, kita lihat. Kita harus jaga bagaimana berbicara kita. Hendaklah berbicara jujur, terus terang, tidak mengada-ngada. Kemudian jangan menyindir, berlagak sombong, dan merendahkan orang lain. Inilah etika kita kalau kita mau berbicara. Hendaklah mengucapkan terima kasih atas pertolongan atau pemberian orang lain. Jadi kalau misalnya kita sudah ditolong oleh teman atau saudara atau mereka memberikan sesuatu kepada kita, hendaklah kita mengucapkan
Terima kasih nakku ya. Sewaktu orang tua berbicara, hendaklah mendengarkan dengan penuh hormat. Jadi kalau orang tua kita berbicara, kita harus betul-betul mendengarkan dengan penuh hormat. Maksudnya itu, kalau misalnya orang tua kita berbicara, kita lari sana, lari sini, lihat sana, lihat sini. Itu tidak cocok ya nakku, tidak pas. Jadi kita harus mendengarkannya dengan hormat. Kemudian jangan menyela pembicaraan. Menyela pembicaraan maksudnya misalnya kita memotong pembicaraan orang lain. Begitu maksudnya nak ya. Kemudian kita lihat bagaimana etika dalam berpakaian. Ini juga termasuk tata krama. Artinya tata krama dalam hal berpakaian. Kalau kita berpakaian, hendaklah kita selalu berpakaian yang pantas dan sopan. Kemudian kebersihan pakaian harus diperhatikan. Jangan sempat misalnya kamu pergi ke sekolah ataupun ke pesta dengan pakaian jorok gitu maksudnya. Atau kotor. Pilihlah pakaian yang tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sempit. Maksudnya pas gitu ya. Jangan asal mengikuti mode karena belum tentu mode yang berlaku sesuai dengan keadaan. Begitu maksudnya. Berpakaian disesuaikan dengan waktu dan tempat. Contohnya misalnya di sekolah atau di kantor pemerintahan, kepolisian, kantor pendidikan, dan tempat beribadah. Jadi pakaian kita harus disesuaikan dengan di mana kita berada. Ya nak ya, begitu maksudnya. Nah, kemudian etika dalam pergaulan, di sini kita bagi menjadi 3. Misalnya etika di pergaulan di rumah, kemudian di lingkungan masyarakat, kemudian di sekolah. Kalau kita lihat misalnya untuk di rumah, misalnya kalau di rumah kita berjumpa dengan orang tua, kemudian saudara, kemudian anggota keluarga lainnya. Kemudian di lingkungan masyarakat, lingkungan tempat tinggal, tempat umum. Kalau di sekolah, kepada kepala sekolah, kemudian kepada guru, karyawan, kakak kelas, dan teman. Jadi kita tidak boleh misalnya sembarangan berbicara kepada kepala sekolah. Atau kepada guru, harus dengan penuh hormat dan sopan. Ya, itu harus kita jaga. Nah, kemudian tata krama di lingkungan rumah dalam keluarga. Misalnya kita lihat contohnya, menghormati orang tua. Kemudian melaksanakan perintahnya. Ya, melaksanakan perintahnya dengan baik. Menyambut ajakan orang dengan wajah riang dan gembira. Menghormati orang yang lebih tua. Kemudian menyayangi orang yang lebih muda. Bila diajak berbicara, kita perhatikan. Minta izin pada orang tua sebelum berangkat sekolah, nakku. Itu kan biasa, itu tata krama. Kalau kita mau berangkat ke sekolah, misalnya kita cium tangan ibu atau ayah. Kita permisi, pergi ya pak, pergi ya mak. Kita cium tangannya. Begitu maksudnya. Mengucapkan salam bila masuk dan keluar rumah. Begitu maksudnya. Nah, kemudian tata krama di lingkungan masyarakat. Misalnya jika kamu tinggal dalam suatu masyarakat, dalam suatu kawasan masyarakat, jadi contohnya misalnya mengucapkan salam apabila bertemu orang yang saudara atau teman. Membiasakan mengetuk pintu bila bertamu ke rumah orang. Misalnya kalau kamu pergi ke rumah teman ataupun misalnya saudaramu lah ibu katakan, harus kamu ketuk dulu pintunya, nakku. Halo Bi, di rumah kan Bi, misalnya. Atau shalom, jangan asal masuk aja ke rumah orang. Gitu maksudnya nakku ya. Oke, kemudian tata cara makan, menikmati hidangan. Misalnya sendok tidak boleh bersuara, tidak boleh ribut, tidak boleh cakap-cakap. Gitu maksudnya. Kemudian saling menolong sesama tetangga, menghargai saran dan pendapat orang lain. Itu maksudnya. Oke. Nah, jadi misalnya lagi tata krama di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat bersosialisasi penting bagi anak dalam lembaga formal. Yang memiliki aturan yang harus dipatuhi. Contoh, misalnya nakku ya, bersikap sopan pada guru dan karyawan. Jadi kalau kamu jumpa sama ibu guru atau bapak guru atau karyawan, harus disapa. Selamat pagi pak, selamat pagi bu, gitu. Mengucapkan salam bila bertemu guru. Seperti yang tadi sudah ibu terangkan. Kemudian saling menghargai antar teman.
Kemudian mematuhi tata tertib sekolah. Jadi jika kamu mematuhi tata tertib sekolah, anakku, berarti kamu istilahnya patuh dan taat kepada tata krama di lingkungan sekolah. Harus kita patuhi semua tata tertib yang berlaku pada sekolah yang kita jumpai, ya. Kemudian manfaat itikat ataupun tata krama dalam kehidupan manusia itu membuat orang menjadi disegani. Kalau kamu jaga etika atau kamu jaga tata krama, sehingga kamu akan disegani, dihormati ataupun disenangi. Di mana kemudahan hubungan baik dengan orang lain, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi, dapat memelihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, kantor, dan masyarakat. Jadi pada pertemuan kita kali ini, Ibu rasa cukup kita sampai di sini kita bahas, dan semua materi-materi yang sudah Ibu sampaikan kamu catat pada buku catatanmu. Kemudian nanti Ibu akan lihat nanti catatanmu, anakku, ya. Ibu lihat catatanmu apakah memang kamu sudah kerjakan. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita, anakku. Sekian dan terima kasih.